Bandung Garut masih berlanjut. Sebanyak 29 kali gempa susulan terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sejak Rabu hingga Kamis 18 hingga 19 September 2024. Pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat bencana gempa selama 2 minggu. Dari kondisi ini, mengapa ada banyak gempa susulan? Dan apakah gempa Bandung Garut ini terkait dengan megatrust? Apa beda gempa karena aktivitas sesar dan megatrust? Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Virga Librian, memaparkan sebanyak 29 gempa susulan yang terjadi hingga Kamis siang itu memiliki kedalaman di bawah 10 km. Dari 29 gempa itu terdapat 4 gempa susulan yang dirasakan warga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar menyebut total warga terdampak akibat gempa ini mencapai 21.709 jiwa dengan 83 korban luka dan seorang korban meninggal karena terdampak tidak langsung. Sebanyak 4.483 rumah warga dan 115 bangunan fasilitas umum dilaporkan terdampak gempa. Terkait penyebab gempa susulan, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa susulan lazim terjadi pasca gempa kuat. Jumlah gempa susulan menggambarkan kondisi batuan di pusat gempa yang rapuh sehingga mudah terdeformasi. Jumlah gempa susulan yang banyak justru memberi informasi pola peluruhan untuk menguak kapan gempa akan berakhir. Seiring banyaknya jumlah gempa susulan, kondisi tektonik sumber gempa segera stabil dan aman kembali. Lalu BMKG pun menyebut jika gempa Bandung kali ini tidak terkait dengan megatrust. Tidak ada kaitannya dengan megatrust. Jadi megatrust itu sendiri berada di selatan Jawa, kalau kita lihat di sini, itu akibat pertemuan lempeng tektonik. Sedangkan yang gempa pagi tadi yang terjadi itu akibat pergerakan sesar aktif atau sesar di darat. Berdasarkan sumber dari BMKG, sesar Garsela dibagi 2 segmen, yakni segmen Rakutai dengan panjang 19 km dan segmen Kencana sepanjang 17 km. Tahun lalu, tepatnya 28 Januari 2023, aktivitas sesar Garsela menyebabkan gempa magnitudo 4 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain sesar Garsela, kawasan Jawa Barat dikepung sesar lainnya. Di dekat Bandung ada sesar Lembang sepanjang 30 km yang pernah memantik gempa magnitudo maksimum 6,8. Lalu di sepanjang Subang, Cirebon, dan Kuningan ada sesar Baribis Kendeng. Sesar Baribis Kendeng ini terbagi atas jumlah segmen, yaitu segmen Subang sepanjang 33 km, segmen Cirebon 1, 15 km, segmen Cirebon 2 sepanjang 18 km, dan segmen Ciremai 20 km. Adapun gempa magnitudonya mencapai 6,5. Terakhir, sesar Cimandiri yang melewati Cianjur dan Sukabumi. Sesar Cimandiri terdiri segmen Cimandiri 23 km, segmen Nyalindung Cibeber 30 km, dan segmen Raja Mandala 45 km. Adapun magnitudo gempa di rentang 6,5 hingga 6,7. Sekarang kita beralih ke soal megatrust. Gempa megatrust dipicu oleh lempeng samudra yang menujam lempeng benua. Bagian lempeng benua di atas lempeng samudra akan bergerak naik atau thrusting. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, zona megatrust menggambarkan area sumber gempa di zona subduksi lempeng. Hingga kini Indonesia sudah memetakan 13 zona megatrust dan potensi magnitudo maksimal gempanya. 3 zona megatrust di sekitar Pulau Jawa, yaitu Selat Sunda magnitudo 8,7, Jawa Barat Tengah magnitudo 8,7, dan Jawa Timur magnitudo 8,7. Dari ke-13 zona megatrust ini, BMKG menyebut 2 segmen megatrust berpotensi lepas dan memunculkan gempa besar serta tsunami, yaitu Mentawai Siberut dan Selat Sunda. Zona gempa di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera sangat aktif akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Dari data sesar dan megatrust ini ternyata magnitudo gempa akibat sesar di Jawa Barat berkisar 5,7 hingga 6,8. Sedangkan magnitudo gempa akibat megatrust jauh lebih besar, yaitu 7,8 hingga 9,2 secara umum, lalu magnitudo 8,7 di Pulau Jawa. Kembali lagi ke gempa Bandung, semoga Bandung lekas pulih dan warga tidak mudah termakan berita bohong terkait gempa akibat aktivitas sesar ataupun megatrust.